Hai semua, yuk ngobrol santai, gak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, banyak banget yang nanyain ke gue, sebenarnya untuk kalangan milenial itu lebih bagus pakai asuransi tradisional atau asuransi unit link. Di video kali ini aja ya gue bahas plus minus dari asuransi tradisional dan asuransi unit link. Check this out. Buat kalangan kayak gue nih, yang sebenarnya kan nggak ya tua-tua banget kan. Nah, gimana sih caranya untuk memilih asuransi yang pas buat kita sendiri? Sebenarnya tuh ada banyak pilihan ya kalau misalkan kita masih muda, usia masih rentang 20-an untuk memilih asuransi mau itu tradisional atau unit link. Yang jadi faktor paling penting di sini sebenarnya kita lihat dulu kebutuhan kita tuh kayak apa dan juga planning keuangan kita untuk jangka panjang. Karena balik lagi, fungsi asuransi kan memang untuk memproteksi kita untuk jangka panjang. Nah, dua faktor tadi itu penting banget buat kita perhatikan supaya keuangan kita jauh lebih kokoh dan lebih terjamin buat di masa depan nanti. Jadi pilihannya asuransi tradisional atau asuransi unit link. Nih gue kasih lihat ya perbedaannya. Yang pertama adalah dalam asuransi unit link itu preminya cenderung lebih flat. Artinya gak ada kenaikan biaya premi yang dibebankan kepada nasabah setiap tahunnya. Beda dengan asuransi tradisional yang biayanya itu akan naik setiap tahun karena melihat dari resiko usia dan juga resiko dari riwayat klaim yang sudah pernah dilakukan. Jadi kasarannya semakin tinggi usia nasabah atau semakin banyak riwayat klaim nasabah yang dilakukan selama setahun katakan, di tahun ke depan premi asuransinya itu akan lebih mahal karena balik lagi resiko yang ditanggung sama perusahaan asuransi mau gak mau akan semakin besar, ya gak sih? Nah pertanyaannya, kenapa asuransi unit link bisa membebankan premi yang cenderung flat dibanding asuransi tradisional? Karena di dalam asuransi unit link sebenarnya porsi premi yang dialokasikan itu terbagi dua. Yang pertama adalah investasi dan yang kedua adalah asuransi. Yang namanya biaya asuransi pasti akan naik setiap tahunnya karena mengikuti resiko usia yang mau gak mau semakin tinggi usia nasabah akan semakin tinggi juga resikonya. Bedanya premi asuransi unit link bisa flat karena kenaikan biaya asuransi ini diambil dari nilai tunai atau dana investasi yang sudah dikembangkan. Jadi nggak dibebankan lagi kepada nasabah. Nasabah ya tetap bayarnya flat aja. Terus yang kedua, di dalam asuransi unit link dia punya yang namanya fitur cuti premi. Artinya nasabah bisa berhenti bayar premi asuransi selama nilai tunai atau dana investasi yang sudah dikembangkan itu mencukupi biaya asuransinya. Katakan nasabah sudah bayar premi asuransi selama 5 tahun secara rutin. Kemudian tiba-tiba nasabah tersebut tidak bisa bayar premi lagi karena kondisi ekonomi yang sulit. Asuransi nasabah tersebut masih aktif meskipun nasabah berhenti bayar karena biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah diambil dari nilai tunai atau dana investasi yang sudah dikumpulkan dari premi-premi sebelumnya. Beda sama asuransi tradisional, di mana premi dari asuransi tradisional memang cuma ditujukan untuk bayar biaya asuransinya aja. Artinya kalau misalkan nasabah berhenti bayar, mau nggak mau manfaat asuransinya ya berhenti juga karena udah nggak ada lagi biaya yang bisa menopang untuk mendapatkan manfaat atau benefit dari asuransi tersebut. Ini yang jadi salah satu alasan kenapa asuransi unit link muncul saat ini. Asuransi unit link sebenarnya hadir sebagai inovasi terbaru dari industri asuransi untuk mengatasi permasalahan ini. Kan banyak ya zaman dulu kita pernah dengar, mungkin orang tua kita pernah cerita, mereka udah rutin bayar biaya asuransi mereka sedari muda. Tapi saat tua, asuransinya itu sudah mati, sudah nggak bisa lagi digunakan. Alasannya ya karena gagal bayar. Nah, gagal bayar ini sebenarnya disebabkan oleh kenaikan biaya asuransi yang naik setiap tahun, sementara tidak seimbang sama produktivitas dari orang tua kita sendiri. Yang seiring bertambahnya usia, mau nggak mau produktivitasnya juga turun kan. Income-nya juga mau nggak mau udah nggak sama lagi sama kayak dulu. Jadi untuk mengatasi kenaikan biaya asuransi yang naik ini, yang makin lama makin tinggi, itu udah nggak mampu lagi. Dari situ makanya hadir produk unit link untuk menjawab isu ini. Nah, poin yang ketiga adalah asuransi unit link menawarkan masa pertanggungan yang jauh lebih panjang, yakni sampai 99 tahun. Beda sama asuransi tradisional yang paling mentok hanya bisa mengcover nasabah sampai usia 85 tahun aja. Nah, poin selanjutnya adalah di asuransi unit link juga ada manfaat nilai tunai yang bisa kita cairkan sewaktu kita butuhkan. Seperti yang tadi udah gue singgung sebelumnya, kalau misalkan di premi asuransi unit link itu kan terbagi dua alokasinya, yaitu investasi dan juga asuransi. Meskipun sebenarnya investasi di sini tujuannya itu adalah untuk menopang biaya asuransi yang seiring kenaikan usia kita sebagai nasabah itu mau nggak mau semakin tinggi biaya asuransinya, supaya kita juga masih bisa untuk membayar premi secara flat. Tapi kalau misalkan dari nilai tunai ini ada dana yang tersisa, itu bisa kita cairkan sewaktu kita butuhkan.
Tapi ingat ya, nilai tunai di sini itu sifatnya hanya sebagai bonus aja. Kalau misalkan kita berinvestasi di asuransi unit link, tentu kita salah kendaraan. Sementara di asuransi tradisional, itu nggak ada manfaat nilai tunai yang bisa kita cairkan. Karena ya, alokasi premi yang ditujukan kan hanya fokus ke biaya asuransi. Dan paling-paling juga ada biaya administrasi dan lain-lain. Jadi, mau kita pernah klaim atau kita nggak pernah klaim sekalipun, kalau misalkan kita rutin bayar premi asuransi, nggak ada tuh bonus nilai tunai atau nilai investasi yang bisa kita cairkan sewaktu-waktu. Nah, dari poin-poin tadi sebenarnya udah kelihatan banget kan perbedaan antara asuransi tradisional sama asuransi unit link. Yang paling mencolok itu tentu dari biaya preminya. Mau nggak mau, di premi asuransi unit link itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi tradisional. Karena ya, seperti yang tadi udah gue jelasin, kalau misalkan di asuransi unit link, alokasi preminya itu terbagi dua, yaitu asuransi sama investasinya. Sementara di asuransi tradisional hanya satu, yaitu biaya asuransinya aja, dan biaya administrasi dan lain-lain. Cuma gue pernah nemuin nih, ada keunggulan dari premi asuransi unit link kalau misalkan nasabah sudah memasuki usia senja atau usia tua. Seenggaknya itu yang pernah gue temukan saat gue mencoba menghitung biaya asuransi di Allianz. Jadi gue pernah nih ketemu seorang bapak usia 60 tahun, gue coba hitung preminya di Allianz, itu premi asuransinya lebih murah di asuransi unit link dibandingkan dengan asuransi tradisional. Tapi karena di video kali ini gue ngebahasnya lebih ke asuransi milenial, jadi pilihannya kembali lagi ke kita, lebih prefer yang mana? Apakah kita lebih suka premi asuransi yang memang biayanya lebih tinggi sedikit tapi cenderung flat, tapi kita bisa lebih tenang nih untuk mengelola keuangan kita untuk masa depan? Atau kita lebih suka premi asuransi yang lebih rendah tapi beresiko naik setiap tahunnya, jadi kita harus jaga-jaga nih, siapin dana darurat untuk menopang biaya-biaya yang nggak bisa kita prediksi ini. Jadi kalau misalkan gue boleh simpulin ya, kalau misalkan kita adalah tipe orang yang hari ini ya hari ini, besok ya besok, mungkin lebih cocok sama asuransi tradisional. Tapi kalau misalkan kita adalah orang yang tergolong, kita tuh memikirkan dan mencanangkan planning kita untuk masa depan, better ambil asuransi unit link karena lebih terjamin, lebih kokoh, dan juga lebih tenang juga buat kita mempersiapkan masa depan kita nanti. Nah, pilihannya balik lagi kamu pilih yang mana? Boleh share di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.